Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Rudi Astari dalam podcast Kata Demi Kata, surat kabar digital.com. Kali ini kita bersama Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Pak Napsiani Samandi. Pak Napsi, kita akan membahas persoalan yang sederhana, soal pasar beruntung, Pak Napsi. Tapi sebelum berbicara jauh, Banjarbaru kehilangan stadion mini era Olim atau Haji Ida. Gimana Pak Napsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Rudi dan seluruh teman-teman. Bicara pasar beruntung yang baru dalam konteks lapangan stadion ini Banjarbaru. Memang ada historis nih, ya. Gimana Pak ceritanya? Historis itu memang stadion itu memang dibangun ketika Banjarbaru ini masih berstatus kotip ketika itu, ya. Jadi di tahun-tahun 96, 97 saya kira, dan saya ketika itu masih sebagai sekretaris kota ketika itu, karena status Pak Kotip, dan wali kotanya Bapak almarhum Pak Hamidan. Haji Hamidan, Pak Hamidan. Nah, memang itu muncul dari gagasan kami bersama dengan Pak Hamidan, karena ketika itu kita melihat bahwa ada lapangan bola dan beberapa sih ya, ada yang di Murjani sini, kemudian ada yang di Liang juga ada. Liang Anggang, Tanda Sanulin juga ada Pak ya. Tanda Sanulin ada di Dulu sempat di Gunung Mangis juga ada, Morgala ada, Kuma ada juga Pak ya. Iya. Tetapi sebagai decentralized ibu kotanya ini, kita melihat bahwa kondisi lapangan bola Murjani ketika itu memang memprihatinkan dari sisi struktur lapangannya, kemudian tanahnya banyak batu dan lain sebagainya. Nah, timbul pemikiran bahwa ke depan bahwa Murjani ini kan mungkin tidak selamanya bisa dipertahankan di lapangan. Nah, ketika itu saya ngomong-ngomong dengan Pak almarhum, Pak, kita coba-coba membangun apapun namanya, apakah stadion mini, apapun. Nah, keluarlah ketika itu di periode itu kita membangun stadion mini. Masih kotip Pak ya? Masih dalam status kota administratif di bawah Kabupaten Banjar. Dibangun dengan karena kita memang tidak ada sumber dana, ya, yang luasannya kurang lebih 4 hektar gitu ya. 4 hektar pada saat itu Pak ya? Ya. Dan kita bangun, dan memang ya kondisi itu tidak sempat utuh sih kita bangunnya, tapi kita memberikan satu fondasi maksud kita. Mudah-mudahan di dalam tatanan berikutnya perjalanan ke kota Banjarbaru ini ya di follow up, ditindaklanjuti. Namun dalam perjalanannya juga tidak pernah didirik untuk dijadikan sebagai stadion yang alternatif. Nah, sehingga kondisinya begitu, dan beberapa periode wali kota sampailah dengan periode yang terakhir Pak Nadmi ada pemikiran untuk membangun pasar. Nah, itulah polanya ya. Nah, tapi itu adalah intinya dulu untuk karena Banjarbaru ini kan kita dulu pernah ada satu pemain bola 16 tahun. Ya, usia 16 tahun. Persebaru zaman itu Pak ya, sebutannya ya. Persebaru. Kita sampai pernah mengikuti sampai ke Kalimantan Barat. Ya, di zona Kalimantan Barat ya. Kita kirim tuh. Nah, itulah pertimbangan waktu itu kita untuk bisa membangun stadion. Banyak sejarah Pak Napsi dari stadion mini Haji Ida Pak ya, untuk generasi muda Banjarbaru. Iya, itulah. Alhamdulillah kita ingin memberikan fondasi itulah. Nah, artinya setelah kondisi ini berubah, barangkali baru ada pemikiran kita untuk ke depannya. Saya kira gitulah. Sejarah kami gitu. Pak Napsi, Bapak sudah mengikuti sejak awal, sejak jadi sekretaris kota administrasi di Banjarbaru.
tahu awal bagaimana upaya diadakannya stadion itu. Tiba-tiba setelah berjalan 20 tahun lebih umur kota Banjarbaru, Betul. stadion jadi korban. Apa yang ingin Bapak sampaikan, kesedihan kah atau dalam bentuk apa Pak Nafsi? Ya, artinya kalau sedih tidak ya. Artinya paling tidak kita artinya punya atensi ke depan. Artinya itu kan mungkin perkembangan kota begitu ya. Artinya bahwa ketika itu sudah dialih fungsikan. Saya tidak tahu persis ya bagaimana dulu ketika melakukan memanfaatkan stadion itu untuk jadi area pasar, apakah punya grand design atau sekedar ganti atau menyiapkan lahan, saya nggak tahu persis gitu ya. Tapi paling tidak saya pikir ke depan Banjarbaru perlu, saya kira, punya stadion. Perlu pengganti, Pak. Pengganti kira-kira gitu ya. Pengganti dengan yang lebih baru berarti. Ya, tentu ya. Yang lebih representatif lah begitu saya kira. Itu nanti mudah-mudahan kepala daerah terpilih kita coba nanti mendorong untuk bisa menyiapkan atau membangun stadion ini. Tapi kan Pak Nafsi, beban Banjarbaru sendiri kan sudah lumayan sulit di masa pandemi dengan biaya membangun pasar 104 miliar lebih, kemudian dengan 12 miliar per triwulan harus dibayarkan. Betul. Apakah mampu misal di akhir jabatan kepala daerah yang baru terpilih nanti mengadakan yang baru lagi, stadion pengganti? Begini ya, kadang-kadang kita berpikir satu periode selesai satu program. Ya, bagus sih kalau bisa lah. Karena kan kalau stadion ini dengan kemampuan keuangan Banjarbaru, saya kira memang perlu istilahnya pembangunan yang sustainable, yang berkelanjutan. Tidak mesti ngutang berarti? Tidak harus, saya kira ya. Nggak perlu ya. Tinggal saya kira kalau nanti wali kota terpilih sudah dilantik, kemudian kita lihat bagaimana penyusunan RPJMD-nya, ya. Nah, ketika itu biasanya RPJMD kan kita nanti dibahas di DPR. Ya, menjadi peraturan daerah, nah kita coba masukkan itu. Ya, jadi ada pembangunan stadion. Nah, kita bisa memanfaatkan apakah lahan baru atau sini kan ada beberapa lapangan bola yang cukup bagus saya kira. Ada di luas ya. Iya, ada di Liang Anggang. Iya. Kemudian di sini ada Porgala. Ada Puma juga ada di Loktaman. Ada Puma juga. Nah, kita lihat bagaimana. Bisa nggak yang dari itu semua yang visible untuk kita bangun menjadi stadion ini? Kira-kira begitulah anunya. Jadi kita lihat visibilitasnya nanti adanya. Oke, kita di awal sudah mulai gegas dengan Pak Nafsi tentang bicara isu terkini soal pasar Buntung yang baru dibangun, tapi kita tidak bicara soal pasarnya, tapi bagaimana sejarah Stadion Mini Era Ulin atau Haji Idak sekarang sudah tiada dan tidak jelas apakah ada wacana untuk membangun kembali atau tidak. Kita akan membahas lebih detail dengan Pak Nafsi, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru. Saya jadi berpikir ketika Stadion Mini tidak ada, bagaimana nasib para atlet, Pak Nafsi? Apa yang wakil rakyat pikirkan tentang nasib para atlet itu? Baik. Sebenarnya Banjarbaru ini banyak atlet kita yang berprestasi ya. Di tingkat nasional, tingkat provinsi banyak, saya kira ya. Nah, kalau bicara konteks stadion dengan atlet, saya kira kalau atlet-atlet yang lain, saya kan masih bisa berkegiatan. Misalnya basket masih berkegiatan, kemudian lapangan volleyball masih, kemudian tenis juga masih.
Tapi kan Pak, cabur kan bukan hanya soal basket, voli dan Betul. tenis kan Pak. Iya. Rata-rata cabur yang merakyat itu seperti sepak bola. Iya. Nah kita kok sedih aja Pak Nafsi melihat satu-satunya stadion kok tiba-tiba diganti dengan pasar. Bagus sebenarnya Pak Nafsi, tapi kan stadion pengganti belum ada. Ya, memang saya kira menjadi satu PR yang harus diselesaikan oleh kepala daerah yang baru itu. Saya kira ini masalah kesiapan untuk penyediaan fasilitas untuk atlet-atlet kita. Ya. Dan ini memang tidak bisa dipungkiri, saya kira bagaimanapun juga terlepas daripada bagaimana kegiatannya, yang penting ada dulu lah fasilitas untuk bisa kegiatan para atlet kita. Walaupun saya katakan tadi ya, kita atlet-atlet kita yang lain masih bisa berkegiatan di latihan-latihan. Nah, sehingga nanti ini yang akan kita coba sinkronkan dengan teman-teman bagian dinas pemuda dan olahraga, kemudian dengan KONI. Nanti saya kira kita support lah. Jadi kan ini kita coba nanti mereka bisa lebih untuk menyampaikan ini kepada daerah. Sepanjang hal-hal ini kita mereka kan kita coba, kita akan dorong, kita akan kawal sepanjang untuk bisa membangun stadion ini. Berarti ada kemungkinan duduk bersama. Sangat, saya kira sangat, dan itu perlu saya kira komunikasi semua. Jadi antara pemerintah daerah, dewan, kemudian barangkali yang juga termasuk atletnya, termasuk KONI, dinas pariwisata dan olahraga, saya kira duduk bersama. Apa yang menjadi keinginan kita untuk menyiapkan fasilitas atlet itu. Nah kemudian Pak Nafsi, stadion juga di Banjarbaru fasilitas sarana olahraga juga terbantukan dengan adanya gelanggang olahraga remaja GOR Rudi Resnawan. Namun di awal 2021 Pak Wali Kota sebelumnya Pak Darmawan Jayud juga sudah melakukan soft opening di lokasi Pasar Buntung yang baru. Pak Nafsi, saya kemarin juga melihat ikut ketika para dewan meninjau lokasi setelah sekitar 238 pedagang yang sudah direlokasi. Pak Nafsi, mengingat besarnya biaya pembuatan itu dan terutang Banjarbaru di PT SMI dan menghancurkan salah satu stadion itu, apa harapan Pak Nafsi kepada pemerintah, tentu pemerintah yang baru, dan di masa transisi ada Pak Said Abdullah juga menjadi PLH Wali Kota. Apa harapan Pak Nafsi dengan dibangunnya pasar dan hilangnya stadion itu? Jadi begini, saya kira itu kan satu yang penting bahwa pemerintah harus segera memanfaatkan pasar itu untuk sebagai sarana masyarakat untuk karena itu saya kira ya kita tidak bicara lagi masalah kenapa dibangun dan lain sebagainya. Tapi itu pasar sudah siap, sudah look plan sudah baik, saya kira tinggal proses. Kemarin juga kita sudah bertemu dengan SKPD, program dan tahapan-tahapan pemindahan juga sudah, saya kira. Nah harapan kita udah pindahkan ke sana dulu, biar masyarakat itu bisa beraktivitas, masyarakat pedagang tidak korban. Korbannya kan alasan tidak bisa berjualan, mereka kan kasihan. Iya. Nah, dan sehingga ajak masuk Pak ya. Betul. Ya. Jadi semuanya bisa dikomunikasikan oleh pemerintah daerah. Segera lakukan komunikasi yang sebaik-baik. Saya yakin, Pak. Saya masih meyakini orang Banjarbaru banyak yang patuh aja sebenarnya dengan keinginan kita, sepanjang itu hal bisa dikomunikasikan dengan berikan pengertian mereka untuk bisa pindah ke pasar yang baru. Balik ke soal stadion, bagaimana pandangan Pak Nafsi sebagai Wakil Ketua DPRD melihat perhatian pemerintah terhadap kemajuan dan perkembangan olahraga di Banjarbaru? Banjarbaru